Oh iya ya. Ayo Iya. mulai. Shalom, selamat malam semua. Selamat bertemu kembali di kelas Zoom hari Sabtu dengan narasumber PR Ben. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Tuhan sudah kembali mengumpulkan kami semua di dalam kelas ini, ajar tentang kebenaran firman. Terima kasih juga Tuhan karena sudah memimpin hari-hari kami, menjaga dan melindungi kami serta memelihara kami juga pada hari ini. Dan kami akan memulai pelajaran kami, biarlah kiranya Tuhan mengurapi Pak Erben yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami semua, dan siapkanlah hati kami Tuhan, jadikan hati kami seperti tanah yang subur. Ketika firman-Mu, biarlah firman itu bertumbuh dan merubah hidup kami Tuhan, dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dan juga berkati Tuhan, kita lancarkan jaringan internet kami agar kami dapat mengikuti kelas Zoom ini tanpa ada hambatan di jaringan internet kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan yang beracara dari awal hingga akhir. Doa ini kami sampaikan dengan perantara Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Shalom juga Shalom, untuk selamat malam Pak Erben. yang menonton di live YouTube ya. Malam. Kita malam hari ini akan belajar beberapa ayat yang diklaim oleh orang Muslim sebagai nubuatan yang berkaitan dengan nabi besar mereka. Apakah klaim mereka itu terbukti? Kita akan membuktikan malam hari ini. Yang pertama, kita akan melihat dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ya. Dari 12 ayat 1 sampai 3, ini dipahami mereka tentang anak perjanjian ya. Jadi anak perjanjian yang dijanjikan kepada Abraham itu diklaim mereka itu adalah Ismail, dan nanti mereka kaitkan dengan Muhammad sebagai keturunan Ismail, kan begitu. Kejadian 12 ini saya coret-coret sedikit ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ini bunyinya begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mereka katakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ya, jadi bangsa yang besar dimaksud di sini adalah dari klaim sebagian orang seberang, itu diklaim mereka sebagai Ismail. Baru dikatakan membuat nama masyhur di situ ya. Karena memang mereka klaim bangsa Arab itu kan bangsa Ismail katanya. Dan itu bangsa yang besar. Maka kita melihat di sini bahwa ada satu kekeliruan yang dibanggakan oleh para polemikus atau ustadz-ustadz, khususnya mereka yang mantan Kristen, dalam memahami janji Allah kepada Abraham, di mana mereka itu mengklaim bahwa anak yang perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham itu adalah Ismail, bukan Ishak. Karena memang kan ada dua anak Abraham yang sering kali diklaim. Kalau orang Kristen mengatakan anak perjanjian Ishak, tetapi mereka mengklaim anak Ismail. Manakah yang, bagaimana kita menjelaskan ini secara tuntas kepada saudara-saudara kita yang suka berpolemik itu? Benarkah Ismail itu anak perjanjian? Benarkah Ishak itu anak perjanjian? Ini yang akan kita
dalam sisi kita malam hari ini. Nanti kalau sempat kita coba masuk ke ayat yang berikut ya. Kita melihat dulu di sini Kejadian 12 ini ayat 1 sampai 3, Abraham dipanggil Allah dan diberikan janji kepadanya. Janjinya kalau kita bedah kata itu menjadi 5 kalimat ya. Engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau dan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat, memberkati orang yang memberkati serta mengutuk orang yang mengutuk. Olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Mereka nanti akan klaim itu kepada nabi mereka, karena nabi mereka dikatakan dari keturunan Ismail. Tetapi hal ini harus dilanjutkan di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 5. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 5 itu janji Allah kepada seorang keturunan, atau janji Allah akan seorang keturunan kepada Abraham. Dikatakan Abraham di sini mengharapkan seorang anak kandung menjadi ahli waris. Jika tidak, maka hambanya Eliezer, orang Damsyik, akan menjadi ahli waris. Jadi kemudian Tuhan menjanjikan anak kandungnya kelak akan jadi ahli waris, dan keturunannya kelak akan seperti bintang di langit. Semua ini mereka klaim ini menunjuk kepada Ismail. Bahkan ini pun mereka harapkan itu kepada Ismail juga. Tetapi kita lihat ya kelanjutannya. Dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Coba saya baca ya. Kejadian pasal 15 itu bunyinya bagaimana. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa keturunan Abraham akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum kata Tuhan ya. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Ini bisa dibandingkan dengan Keluaran 12 ayat 34-39. Jadi kalau mereka klaim bahwa bangsa yang besar yang dijanjikan kepada Abraham itu, dan yang dijanjikan di sini di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu adalah Ismail, maka sebenarnya di Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan ayat 15 ini sudah gugur. Ini ya. Ini di sini itu tidak mungkin lagi ini Ismail. Kenapa? Karena di Kejadian 15 ayat 13 sampai 16 itu yang bangsa keturunan Abraham diperbudak selama 400 tahun itu dari keturunan Ishak. Ishak baru Yakob, bukan Ismail. Ini. Karena dulu ada orang Muslim mengklaim bahwa anak yang dijanjikan itu adalah Ismail, kata mereka di sini. Tetapi kita belum begitu jauh membahas sebenarnya. Dari sini sudah kelihatan apakah keturunan Ismail pernah diperbudak di Mesir? Teman-teman pernah nggak keturunan Ismail diperbudak? Nggak pernah dengar sih. Nggak ada kan? Ya. Tapi yang diperbudakkan itu keturunan Yakub ya. Yakub. Di mana yang duluan berangkat siapa itu? Yusuf. Iya. Kemudian ketika terjadi kelaparan, datanglah saudaranya yang 10. Kemudian ikut yang 1. Dan seterusnya kan. Jadi di sini sebenarnya sudah gugur ya. Tetapi kebiasaan para polemikus itu kan seringkali mengklaim tanpa membaca secara utuh. Namanya juga polemikus ya. Jadi dari sini sudah gugur sebenarnya. Tetapi akan kita lihat lebih detail lagi ya. Siapakah yang dijanjikan menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat? Apakah itu Ishak atau Ismail? Tetapi sudah satu bukti ya bahwa itu sudah pasti Ishak. Kalau berdasarkan Kejadian 15 ayat 13 sampai dengan 15. Kita lanjut dulu ya. Kita masuk kepada Kejadian 16 ayat 1 sampai 4. Di mana dikatakan Sarai memberi Hagar budaknya untuk melahirkan anak bagi Abraham. Kita tahu kan, ketika Sarah memberikan Hagar untuk Abraham itu, tujuan dia sebenarnya kan karena sudah tidak sabar
menantikan keturunan. Mereka berpikir bahwa nggak mungkin lagi, ini udah tua, udah lama kali Tuhan ini, masa lagi punya. Akhirnya si Sarai memberikan Hagar sebagai budak untuk melahirkan. Karena begini ya, di Kejadian 15 ini, mereka klaim ini masih, di sini kan Ishak sama Ismail belum lahir ini. Nah, belum lahir di Kejadian 15 ayat 13 sampai 15. Belum lahir Ismail juga belum lahir, apalagi Ishak. Kemudian di Kejadian 16 ayat 1 sampai 4, Sarai memberikan Hagar budaknya untuk melahirkan anak bagi Abraham. Di mana dikatakan Sarai dan Abraham tidak percaya kepada janji Allah tentang seorang anak kandung ya. Akhirnya Sarai memberikan Hagar hambanya untuk melahirkan keturunan Abraham. Jadi perkawinan Abraham dengan Hagar ini adalah inisiatif, sebenarnya bukan apa ini, inisiatif Sarai, bukan atas perintah Allah. Dan ini merupakan sikap ini merupakan sikap Abraham dan Sarai menyimpang ya. Jadi mereka di sini sama-sama menyimpang dari janji Allah. Kenapa? Karena mereka sudah menanti, tidak sabar. Akhirnya Abraham dan Sarai berinisiatif atau merancang sebuah rancangan untuk memberikan Hagar hambanya supaya melahirkan keturunan. Tetapi pertanyaannya, apakah anak yang dilahirkan Hagar ini yang dikehendaki Tuhan? Di sini kita melihat bahwa Sarai memberikan Hagar kepada Abraham bukan atas perintah Tuhan. Bukan perintah Allah kita. Tetapi Sarai memberikan Hagar kepada Abraham adalah inisiatif dari Sarai yang disetujui oleh Abraham, tetapi tidak ada perintah atau persetujuan dari Tuhan sendiri. Tidak pernah, tidak ada. Baru kalau kita lanjut di Kejadian 16 ayat 5-9, Hagar ini diusir Sarai, namun disuruh kembali oleh Tuhan kepada Sarai, nyonya tuannya. Perhatikan di sini. Kenapa si Hagar diusir oleh Sarai? Karena si Hagar ini setelah hamil, dia mulai menyombongkan diri atau menganggap rendah si nyonyanya. Akhirnya disuruh pulang. Disuruh untuk diusir. Diusir sama Hagar, diusir Sarai. Tetapi kita melihat di sini, di dalam data ini dikatakan Sarai menindas Hagar atas seizin Abraham karena sikapnya tidak menghargai Sarah. Jadi di sini seizin Abraham. Perhatikan ya. Jadi memang kalau pernikahan atau perkawinan tanpa seizin Tuhan rata-rata ribut memang ya. Makanya kita bersyukur perkawinan kita dipersatukan dalam Tuhan. Bukan dipersatukan dalam kegelapan. Apalagi dalam remang-remang. Begitu. Di sini kita melihat Hagar melarikan diri, namun disuruh malaikat Tuhan untuk kembali kepada Sarai dan Abraham di sini ya. Jadi di sini Hagar itu melarikan diri, tertindas dia. Tetapi disuruh Tuhan untuk kembali. Masuk kita Kejadian pasal 16 ayat 10, janji Tuhan kepada Hagar tentang anak yang dilahirkannya bagi Abraham. Memang ada janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Ismail itu memang bagus. Dikatakan anak yang dilahirkan Hagar kelak akan diberi nama Ismail. Di sini ya, Allah menubuatkan tentang Ismail. Dikatakan lakunya seperti keledai liar, tangannya akan melawan tiap orang, ya, dan sebaliknya. Di tempatnya ia akan menentang semua saudaranya. Kalau kita melihat ya karakter Ismail ini sebenarnya ini nggak bisa bergaul dengan orang ini. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau bandingkan janji Tuhan atau nubuatan tentang Ismail di Kejadian 16 ayat 10 ini, maka ini sebenarnya sudah bertentangan dengan Kejadian 12. Kenapa? Di Kejadian 12 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati dan mengutuk orang yang mengutuk, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham yang diklaim mereka tadi itu menuju kepada Ismail, itu sebenarnya di dalam Kejadian 16 ini sudah bertentangan ya.
Kenapa? Karena di sini dikatakan lakunya seperti keledai liar. Tangannya melawan tiap-tiap orang. Sementara Kejadian 12 tadi dikatakan bahwa harus menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tapi di sini justru melawan tiap-tiap orang. Dan sebaliknya, tiap-tiap orang melawan dia. Bahkan dia menentang semua saudaranya. Jadi ini bertentangan dengan Kejadian 12 ayat 1-3 yang diklaim. Dulu ini pernah saya nonton videonya, namanya Sugi Kristologi. Punya channel dia, sekarang kayaknya 200.000 subscribe-nya. Tapi isinya itu menghujat atau merendahkan kekristenan. Dan ini dipaparkan dia, Kejadian 12 ini menunjuk kepada Ismail. Dan ditarik dia ini kepada baginda Muhammad katanya. Tetapi nubuatan kepada Ismail, janji kepada Ismail dalam Kejadian 16 ayat 10 ini sudah tidak cocok dengan Kejadian 12 ayat 1-3. Enggak cocok ya? Setuju kawan-kawan? Halo? Setuju, Pak. Supaya kita ini ya. Jadi kita melihat di sini bahwa kalau orang Muslim atau saudara-saudara kita polemikus itu mengklaim bahwa Kejadian 12 ayat 1-3 janji Allah kepada Abraham itu menunjuk kepada Ismail, maka Kejadian 16 ayat 10 sudah menggugurkan. Karena di dalam Kejadian 12 jelas dikatakan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tetapi untuk Ismail di sini justru menjadi musuh bagi bangsa-bangsa, sumber keributan. Ya, makanya kalau kita melihat sekarang memang kan daerah-daerah Timur Tengah sana kan rata-rata ribut ya. Barangkali ya itulah kegenapannya. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk kepada Kejadian 17 ayat 1-8. Di sini kita melihat Allah kembali berjanji akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Tadi, perhatikan ya, di dalam ayat ini, Ismail sudah lahir. Oke, jadi Kejadian sebelum Kejadian 17 ayat 1, ini Allah kembali berjanji akan memberikan seorang anak kepada Abraham. Jadi dari sini kita melihat bahwa Ismail sudah lahir bagi Abraham. Ya. Tetapi Allah masih tetap, ya, di sini Allah masih tetap menjanjikan kelahiran seorang anak yang menjadi ahli waris bagi Abraham. Artinya begini, kalau Ismail itu adalah anak perjanjian yang dijanjikan Allah dalam Kejadian 12 ayat 1-3, maka janji Allah di dalam Kejadian 17 ayat 1-8 tidak akan diulangi lagi. Karena Ismail sudah lahir. Tidak mungkin lagi Allah berjanji akan memberikan seorang anak sebagai anak perjanjian kepada Abraham kalau memang Ismail itu sudah adalah anak perjanjian karena Ismail sudah lahir. Di situ. Di sini dikatakan Ismail sudah lahir bagi Abraham, tetapi Allah masih tetap menjanjikan kelahiran seorang anak yang menjadi ahli waris bagi Abraham. Jika Ismail, anak yang dijanjikan di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, maka tidak mungkin Allah kembali berjanji untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Dan hal ini terbukti di dalam Kejadian 17 ayat 18-21 dikatakan begini. Dan Abraham berkata kepada Allah, kiranya Ismail diberi. Perhatikan ini saya baca dulu. Saya ambil kacamata dulu biar ketok. Oke, Kejadian 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga.
Jadi klaimnya sudah semakin gugur ya. Sudah 3 peristiwa yang sangat nyata menggugurkan bahwa Ismail bukan anak perjanjian. Sudah ada 3 ayat. Sudah 3 tahapan. Jadi Kejadian 17 ayat 1 sampai 8, tidak mungkin Allah menjanjikan seorang anak perjanjian yang tetap kepada Abraham jikalau Ismail yang sudah lahir adalah anak yang dijanjikan oleh Allah itu. Dengan demikian sebenarnya klaim dari para polemikus sudah gugur. Kejadian 17 ayat 18 sampai 21 Abraham menyampaikan permohonan. Abraham bahkan meminta kepada Tuhan supaya Ismail berkenan di mata Tuhan. Tetapi kenyataannya apa? Tuhan menolak. Artinya Tuhan menetapkan bahwa anak yang lahir kemudian, siapa yang lahir kemudian ini? Sudah pasti Ishak yang harus menjadi ahli waris yang menggenapi janji Allah. Harus Sarah lah yang melahirkan anak bagi Abraham sebagai pewaris dan pemilik janji kekal dengan Allah. Dan hal ini digenapi di dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Oke. Jadi ini sudah sangat membuktikan ya. Jadi Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 Ishak lahir. Kita lihat ya. Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 ini di sini dikatakan Ishak lahir. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarai, Allah telah membuat aku tertawa sebab orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuaku. Jadi Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 Ishak lahir ini menggenapi janji Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 3, Kejadian 15 ayat 1 sampai 6 dan Kejadian 17 ayat 1 sampai 8. Maka di sini kita melihat ada 3 ayat yang menggugurkan kalau Kejadian 12 ini dipandang Ismail. Kalau menganggap bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu Ismail, maka itu sudah gugur di Kejadian 15 ayat 1 sampai 6, Kejadian 17 ayat 1 sampai 8, dan Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Jadi ini gugur. Jadi mereka itu tidak suka kronologi sejarah ya. Maka dikatakan Tuhan memperhatikan Sarai seperti yang difirmankannya dan dijanjikannya. Kelahiran Ishak membawa sukacita bagi Abraham. Abraham dan Sarah tertawa, artinya apa yang mereka nantikan selama ini sudah dikabulkan oleh Tuhan. Jadi bukan Ismail anak perjanjian. Bukan Ismail yang anak perjanjian. Kita mulai dari situ. Jadi Kejadian 21 ayat 8 sampai 21, Hagar dan Ismail diusir Abraham dan Ismail mendapat janji dari Allah. Setelah itu Ishak dan Ismail bertemu kembali pada saat Abraham meninggal dunia. Jadi kehadiran Ishak ini berdampak besar bagi keberadaan Ismail dan Hagar. Kenapa? Hagar dan Ismail itu diusir oleh Sarai. Diusir oleh Sarai dan Abraham. Ya, dan tidak diperbolehkan ambil bagian dalam warisan Abraham. Ismail hanya mendapatkan pemberian Abraham, perhatikan. Jadi hak warisan tidak diberikan Abraham kepada Ismail, tetapi yang diterima adalah hanya pemberian. Maka dengan demikian jelas, klaim dari mereka bahwa anak perjanjian itu adalah Ismail itu gagal total. Jadi memang Ismail diberkati Tuhan ya. Jadi Ismail itu juga diberkati Tuhan. Tetapi bukan berkat perjanjian. Ya.
Tetapi mereka, Ismail itu diberkati bukan sebagai anak perjanjian atau pewaris janji, ya. Jadi bukan anak perjanjian atau bukan yang menjadi pewaris perjanjian Abraham dengan Tuhan. Sebab perjanjian atau yang menjadi pewaris perjanjian Abraham dengan Tuhan sesuai dengan ketetapan Tuhan itu diberikan kepada Ishak, ayat 21 ya. Jadi berkat Tuhan untuk Ismail menjadi bangsa yang besar tetapi tidak menjadi pewaris janji Allah. Ismail dan keturunannya memang menerima berkat dari keturunan, perhatikan ya, dari keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abraham, yaitu Ishak. Jadi anak perjanjian yang Allah janjikan kepada Abraham yang menjadi ahli waris itu adalah Ishak, bukan Ismail. Tetapi memang Ismail diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkat kepada Ismail itu diberikan oleh Tuhan melalui Ishak atau melalui anak perjanjian yang sesungguhnya. Itulah Ishak. Oke, makanya kita lihat sekarang ini kan keturunan-keturunan Ismail diberkati oleh keturunan Ishak. Kejadian 22 ayat 1-14 kita lihat Ishak dibawa ke Gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Allah. Kejadian 22 ini mereka klaim ini adalah Ismail. Kata mereka yang dibawa ke Gunung Moria yang hendak dipersembahkan itu kan Ismail. Tetapi kalau dilihat kronologinya itu tidak mungkin ini Ismail. Kenapa? Karena Kejadian pasal 21, perhatikan ya. Karena Kejadian pasal 21 di sini Ismail itu ya, Ismail ini di Kejadian ini sudah diusir dan pertemuan antara Ishak dengan Ismail itu ada di Kejadian ini ketika Abraham meninggal. Jadi antara Kejadian 21 dengan Kejadian 25 ini ada Kejadian 22. Jadi di sini Ismail Kejadian 21, Ismail diusir, baru datang lagi di Kejadian 25. Berarti antara 22, 23, 24, Kejadian pasal 22, 23, 24, Ismail sudah terusir, tidak ada lagi. Sedangkan peristiwa ke Gunung Moria itu di Kejadian 22. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa Ishaklah atau kalau mereka klaim Ismail yang dipersembahkan, maka ini namanya cacat sejarah. Karena kitab suci yang dituliskan oleh Musa ini menceritakan bahwa pertemuan atau Ismail ada di rumah Abraham, di rumah Sarah, dan di rumah Ishak itu hanya sampai Kejadian 21. Tetapi di Kejadian 22, 23, 24 dia tidak ada, dia sudah diusir pergi bersama mamanya ke Mesir. Di situ ya. Dan Kejadian 25 mereka bertemu saat Abraham meninggal, datang Ismail. Sedangkan peristiwa pengorbanan Abraham ke Gunung Moria itu Kejadian 22. Maka ini sudah pasti bukan Ismail. Bahkan kalau kita baca Kejadian 22 ayat 1-14, nama Ishak di sini dituliskan banyak sekali. Tidak ada dikatakan di situ Ismail. Jadi hal ini membungkam klaim yang berkata bahwa yang dipersembahkan adalah Ismail atau anak perjanjian itu adalah Ismail. Peristiwa Abraham diuji Tuhan lama setelah peristiwa Ismail telah diusir. Ismail telah diusir terlebih dahulu sebelum peristiwa Ishak dibawa ke gunung untuk dipersembahkan walaupun kemudian digantikan oleh binatang domba yang disiapkan oleh Allah. Jadi dari sini kita melihat ya kalau mereka mengklaim bahwa Ismail anak perjanjian atau Ismail yang dikorbankan itu cacat sejarah. Itu tidak benar. Jadi klaim mereka nanti dari sini ditariklah bahwa baginda Rasul mereka itu keturunan Ismail, maka dialah yang menggenapi Kejadian 12 ayat 1-3. Itu klaim yang sangat bertentangan dengan fakta sejarah. Jadi bukan Ismail anak perjanjian,
walaupun dia menerima berkat, tetapi berkat yang diberikan kepada Ismail adalah berkat yang Allah berikan kepada Ishak. Ishaklah yang menjadi berkat untuk Ismail. Makanya kalau mereka mengklaim mereka keturunan Ismail atau percaya kepada keturunan Ismail, jangan macam-macam dengan keturunan Ishak. Karena dari keturunan Ishaklah berkat itu Allah curahkan kepada Ismail dan keturunannya. Oke, saya pikir sudah selesai hari ini. Oh, masih ada. Kita masuk Kejadian 22 ayat 15 sampai 19 dikatakan janji Allah dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 itu diulang dan ditegaskan kembali. Perhatikan ya. Kejadian 22 ini yang tadi di Kejadian 12 itu ditegaskan. Ya. Itu ditegaskan di sini. Oke, kita lihat. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal, mereka katakan anaknya yang tunggal itu Ismail, diklaim mereka. Tetapi di sini berdasarkan kronologi sejarah, itu sudah pasti Ishak kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Jelas? Jadi Kejadian 12, perhatikan ya, Kejadian 12, janji Allah kepada Abraham itu ditegaskan di Kejadian 22 ayat 15 sampai 19. Dan ini tidak ada kaitan dengan Ismail. Oke, tidak ada kaitan dengan Ismail. Jadi kita sudah membuktikan bahwa klaim dari saudara kita Muslim bahwa anak yang dijanjikan itu adalah Ismail, anak yang hendak dipersembahkan Abraham itu Ismail, semuanya gugur melalui data-data Alkitab yang kita tinjau secara historis. Makanya kalau di mereka kan tidak ada kitab ini atau cerita ini dituliskan secara historis. Dan yang lucunya lagi mereka tidak mau belajar. Oke, saya pikir sampai di sini dulu sesi kita untuk satu topik ini. Minggu depan kita akan masuk ke topik berikutnya tentang kaitan atau klaim-klaim mereka yang salah terhadap kitab suci. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati. Ada pertanyaan? Oke, silakan dibuka mic-nya. Pak, Shalom, malam Pak. Iya, Pak, iya, Shalom. ini kan menceritakan tentang bangsa Israel ya Pak. Maksudnya yang Abraham ini kan, turunannya. Benar nggak Pak? Iya kan? Jadi, Topik kita gini, jadi beberapa klaim Muslim yang salah tentang Alkitab ya. Yang mereka klaim bahwa yang dijanjikan itu Ismail, atau nanti kita akan kabarkan itu diarahkan mereka kepada Muhammad itu. Kejadian 12 itu. Nah, itu yang mau kita bahas. Oh iya, oke Pak. Oke, ada pertanyaan? Karena kan selama ini mereka klaim kan anak perjanjian itu kan siapa? Si Ismail kan? Pak, Ya. Shalom. Iya, iya. Pak, kalau memang mereka keturunan dari Ismail berarti dari Mesir dong Pak, bukan dari Arab. Ya itu dia. Karena setahu saya kan si Hagar itu kan orang Mesir. Iya, Dan ketika betul. diusir kan pergi ke Mesir. Iya. Nah, itu dia menjadi masalah. Itu pernah ditanya ya orang malu ya. Iya. Kan nggak ada sambung menyambung menjadi satu kan ya Pak. Aduh, kasihan. Ya itulah mereka. Aduh. Mungkin iya. Shalom. Shalom. Ya, mungkin kalau di dalam Alkitab ya, mungkin bapaknya apa namanya? Bapaknya ini kan Terah ya, bapaknya Abraham ya Pak. Terah namanya ya Pak. Iya. Kalau mohon maaf kalau di mereka mungkin bapaknya lain Terah kan, bukan Terah. Nah itu kan kalau menurut saya sih udah jauh ya Pak ya. Ya Antara jauh. data kitab ya itu aja sih. Terlebih lagi
penjelasan yang sudah Bapak paparkan tadi itu lebih menguatkan lagi bahwasanya itu sudah memang pembuktian Alkitab lah yang luar biasa menurut saya. Iya, Jadi ya, gitu ya, aja ya. sih Pak. Iya, Iya. luar biasa. Terima Jelas kasih Pak, banget. penjelasannya udah TOP BGT Jelas. Pak. Iya, TOP BGT. Oke. Terima dibantu dengan kasih Pak. ayat-ayat Maaf jelas. lama nggak masuk nih Pak mulu. Jadi ini ada beberapa materi saya. Dalam beberapa minggu ini kita akan bahas klaim-klaim mereka yang keliru terhadap Alkitab yang mereka kaitkan dengan Muhammad ya. Nanti kita masuk ke Ulangan 18, berikutnya kita akan bahas Kidung Agung, baru kan kita bahas juga Yesaya, kita akan bahas Mazmur juga, kita bahas Yohanes, ada di Injil Yohanes itu 2 ayat yang mereka klaim, kita akan bahas itu nanti satu-satu. Ya, kita akan Musa juga buktikan. ya Pak ya? Ya. Musa kan mereka juga klaim. Iya ada. Itu kita akan bahas itu di minggu depan ya. Kita Iya. akan bahas minggu depan itu Ulangan 18. Ya. Ulangan 18. Iya, kita akan bahas nanti kalimat demi kalimat ya. Iya Pak. Oke. Jadi, Boleh, Pak. oke. Pak Eon, ada mau ditanya Pak dari materi malam hari ini? Jadi fokus kita mungkin dalam 1 bulan ini, kita akan bahas itu klaim-klaim mereka tentang nubuat Muhammad di dalam Alkitab. Cuma nggak usah langsung kita bahas semua ya, nanti langsung penuh. Satu-satu aja. Iya, saya tanya itu aja Pak. Apa sih ada pertanyaan, tapi nggak ada hubungan sama mereka sih sebenarnya sama RT6. Di Ya. Kejadian 15 itu tentang perjanjian waktu masih nama Abram ya dengan Allah itu dalam penglihatan. Ya. Nah, itu kan di ayat 9 itu kan istilahnya Tuhan itu kan memerintahkan Abram untuk mengambil korban ya. Untuk memotong daging ayat 10, kemudian yang jadi pertanyaan saya begini Pak, ayat 12 itu Abram tertidur. Nah, apakah perjanjian yang dilakukan Abram dengan Allah itu dilakukan dari dua pihak ataukah satu pihak saja Pak? Di Karena kejadian Abram berapa? tertidur itu. Kejadian berapa Pak? Kejadian 15 ayat 12 Pak. Kejadian. Mulai dari Kejadian 15. Ayat dari mulai 9 sampai 16 ya. Itu kan peristiwa perjanjiannya itu. Oh, itu ayat 9 yang saya baca ya. Firman Ya. Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betul. betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor Betul. domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnya lah semuanya itu bagi Tuhan. Dipotong 2. Lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih labu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ayat 12 ini kan, menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Nah, itu Pak. Jadi karena tertidur, terus narasinya kan Allah yang berfirman. Artinya kan Abram tertidur waktu Allah berfirman. Itu ini saya, maksudnya pemikiran saya seperti itu, Pak. Karena nanti penutupnya kan di ayat 17 kan. Setelah Allah itu dia berkata-kata ya kan, bernubuat itu, nanti tutupnya 17. Cuma pertanyaan saya itu, posisi Abram itu dia apakah dalam keadaan sadar, apakah dalam keadaan tertidur waktu dia membuat perjanjian dengan Allah itu. Itu sih Pak. Ini seru Pak. Tetapi kalau kita melihat di sini, bisa saja Abraham ini kecapean menunggu kan, setelah dipotong-potong, diolah, udah capek dia.
Jadi dia Betul berserah, sekali. Tuhan, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Betul, betul. Tetapi kan Tuhan berbicara kepada orang juga dalam peristiwa, mungkin ini dalam mimpi bisa saja perjanjian Iya, iya. itu tidak masalah juga, Pak. Memang. Karena iya, jadi Artinya kan Allah yang istilahnya dia yang berjanji kan di sini kan. Dia iya, bernubuat yang berjanji. Sekalipun Abram dalam posisi tertidur, tetapi kan sebetulnya dalam perjanjian itu kan dalam posisi yang kedua sama-sama sadar kan. Artinya iya, kan Allah yang berjanji, Allah yang menggenapinya. Kalau saya sih itu iya. Pak, pemikiran saya sih itu. Iya, enggak masalah, Pak. Artinya kalau dia di sini tertidur, tetapi kepastikan ketika matahari telah terbenam, kalau di atas dikatakan menjelang matahari terbenam. Iya, menjelang betul. Jadi ketika telah terbenam, hari menjelang, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini dan seterusnya ya. Jadi Iya. Abraham di sini tertidur nyenyak, mungkin dia sudah capek. Tetapi betul, saat Pak. dia tertidur itu, dia mengalami suatu peristiwa ajaib dengan Tuhan. Dan Iya, itu iya. sekaligus membangunkan dia. Ketika dia bangun, maka dia lihat semua korban yang dipersembahkan dia itu, ada api yang nyala di situ. Iya, betul. Saya Betul, melihat betul. kronologinya Pak di situ. Jadi Iya. memang dia tertidur. Kenapa dia tertidur? Ya kalau melihat dari kerjanya ini, bayangkanlah Pak. Ambil bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor terus. Dan seekor. Diambilnya lah semuanya itu bagi. Dipotong 2. Lalu diletakkannya. Motong ini kan capek ini Pak. Mungkin iya udah capek dia. Benar. Udah capek dia mempersiapkan Betul. semuanya. Ditaruh di tempat yang bagus. Ya dia mungkin menunggu Tuhan. Ya ketiduran dia nyenyak. Tetapi di Benar. tidurnya itulah Tuhan berbicara secara langsung kepadanya. Tetapi ketika dia bangun, apa yang datang di dalam dirinya itu nyata. Jadi sebenarnya Tuhan berbicara secara ajaib kepadanya. Enggak masalah Pak, enggak masalah. Bagus Pak. Iya, betul. Makanya kan saya lebih yakin bahwa semenjak kejatuhan manusia itu kan memang dia menyatakan dirinya dengan firman-Nya. Iya. Itu Pak maksud saya. Makanya waktu kemarin waktu di tempat di roomnya WAFM itu kan sempat ada perdebatan. Bapak kan masih ingat dengan Pak Penjala itu ya, yang menyatakan bahwa roh itu ada wujud, sosok. Nah itu makanya waktu Fek Duran dia menyatakan di dalam Keluaran 3:23 ya Keluaran 23 itu kan memang saya udah bilang sama dia, Pak, yang namanya roh tidak berwujud. Itu makanya Tuhan itu menyatakannya konsisten di dalam perjanjian lama itu jelas sekali firman dan rohnya, makanya ada malak Yahweh, ada dafar Yahweh. Cuma dalam perjanjian baru lebih jelas lagi dia mana firman Yesus, mana rohnya. Itu maksudnya, jadi nggak bisa terpisahkan. Iya. Itu maksud saya itu. Nah itu yang kadang-kadang ada banyak orang kalau memang belajar secara manual ya dalam artian sendiri bukan arti salah, tapi paling tidak itu kan harus ada pendamping untuk sparring gitu loh Pak. Iya. Teman-teman yang untuk mempelajari Oke. Alkitab itu. Karena kalau tanpa ada sparring itu kan ya sulit nantinya karena sama-sama kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, tetapi ada roh yang bisa menyatukan kita. Kalau kita sendirian ya sama aja nabi. Kalau nabi jalan karena saya belajar juga Pak yang mengenai 5 jawatan itu. Kalau nabi dia jalan sendirian, dia bernubuat jadi liar. Makanya harus didampingi dengan pengajar atau enggak penginjil. Iya. Jangan nabi jalan sendirian gitu loh Pak. Jadi ini Pak kalau kita kaitkan memang Tuhan berbicara dalam mimpi ya. Tetapi setiap Tuhan berbicara dalam mimpi itu selalu nyata dan real. Beda dengan di tertenang. Betul. Satu peristiwa terjadi dalam mimpi ketika di cross check, nggak terkenyataan. Nggak nyambung. Contoh ya, katanya naik ke langit dari satu Masjid Al-Aqsa. Tapi pada kenyataannya Masjid Al-Aqsa dibangun setelah dia meninggal, kan lucu. Klaim ya Pak ya? Iya, klaimnya itu nggak tepat, nggak historis. Betul. Jadi mimpinya kelewatan namanya itu, bukan mimpi benaran. Iya. Contoh ya, Tuhan berbicara kepada mimpi kan terjadi juga ketika siapa itu? Ya Daniel kan ada yang mengartikan mimpi itu kan. Betul. Kepada Yusuf juga kan ada mimpi. Tetapi mimpi itu bukan mimpian,
memiliki makna. Nah, itu. Jadi kalau Abraham pun di sini dia tertidur nyenyak dan Tuhan berbicara ketika dia dalam tertidur itu ya. Tapi jangan juga nanti ini jadi kita tarik kepada diri kita. Kalau gitu kita tidur-tiduran yuk biar Tuhan berbicara. Jangan. Itu namanya ngatur Tuhan, Pak. Ya, banyak loh orang kayak Dikira gitu suara kan. Tuhan nggak taunya Tidur. bukan suara Ah. Tuhan. Aduh. Ada loh orang kayak gitu. Ayo tertidur yuk biar Tuhan berbicara. Abraham aja kan tidur nyenyak itu katanya. Itu kan namanya disengaja. Itu namanya mencobai kan. Itu namanya klaim, Pak. Kalau saya sih lebih kepada bahwa Tuhan itu konsisten. Sekalipun Iya. Abraham tertidur, tapi perjanjiannya itu yang dia kekal itu. Itu yang dia konsisten Iya. di situ. Sekalipun Abraham tertidur ya, tapi Iya. dia yang menyatakan bahwa dia tuh memang dia yang bisa menyatakan lewat firman tadi. Makanya kalau dari ayat 1 kan maka Allah lewat firman-Nya dia menyatakannya walaupun Iya. dalam sebuah penglihatan kan Pak. Itu maksud Iya. saya itu. Jadi sudah jelas sebetulnya. Kalau kita tarik dari Adam itu kan nggak mungkin orang tidak ada yang bisa lihat Allah. Tetapi Allah menyatakan dirinya lewat firman dan rohnya. Iya. Itu sih Pak. Oke. Gitu aja Oke, Pak. siap, Terima siap, kasih. siap. Pak Erben. Oke. Jadi apa ini kita coba nanti apa ayat-ayat yang diklaim mereka secara keliru dulu kita bahas satu-satu. Minggu depan kita akan bahas tentang kitab apa ini ya. Saya sudah siapkan ini ulangan. Ya, Oke. ulangan 18 ya, Pak. Iya, ulangan 18. Banyak Iya. yang diklaim sama mereka, Pak. Iya, Nggak tapi bisa. Pasti benturan Pak. Karena tadi di kejadian 17 ya, 17, 18, 19 itu sudah pasti. Kalau Iya. mereka merujuknya Ismail segala macam nggak bisa. Memang diberkati. Itulah keadilannya Allah. Sekalipun Iya. bukan anak apa namanya ya katakanlah anak haram lah kalau bahasa sekarang. Tapi Iya. namanya Allah itu adil. Tetap Iya. diberikan berkat itu. Keturunanmu juga akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi pada saat kata-kata itu dikutip ada 12 anak dari Ismail. Nah, waktu mereka untuk memasukkan sebagai 12 suku Israel nggak bisa. Karena Tuhan itu, Allah itu, dia Allah perjanjian. Dia perjanjiannya dengan Abraham itu akan melahirkan Ishak. Dari Ishak baru keluar Yakub. Barulah suku-suku Israel baru keluar dari situ. Makanya nggak bisa dipaksakan. Jadi ada sempat saya dengar perdebatan juga, walaupun mereka mengutip kejadian 17 mengenai Ishak dengan Ismail. Nah, inilah hebatnya firman Tuhan, hebatnya Alkitab itu. Iya. Karena mereka nggak bisa detail, makanya mereka mau tidak mau harus mengambil cerita dari Alkitab. Cuma karena mereka sudah kehilangan, nggak pernah lihat wujud Alkitab, wujudnya Taurat seperti apa. Iya. Disitulah mereka jadi nggak bisa apa namanya berdiskusi Pak. Oke. Itu sih Pak dari saya sih. Oke, terima kasih Sep. Jadi kita bahas sikit-sikit, nanti semua akan terbuka juga sama mereka itu. Betul. Karena memang enak sih Pak. Kalau Alkitab kalau dibahas itu panjang. Semakin dibahas dia semakin terbuka benderang. Iya Pak. Kalau kitab sebelah semakin dibahas semakin pusing mereka menjawab. Iya loh. Dongeng, Pak. Iya, kitabnya kayak kemarin itu loh kita bahas itu jin bertelur tahu gak? Aduh, Pak, dengar surganya aja udah horor apalagi itu. Aduh. Iya. Pokoknya kalau bicara sama mereka itu jaga urat aja Pak. Iya. Saya dengerin Pak Erben juga tahan-tahan supaya tong pakai urat begitu maksudnya kalau ngomong. Iya. Pak Erben udah tahan dibanting ya Pak. Oh kalau kita santai aja sama mereka, nggak usah pusing-pusing. Benar. Itu terpancing ya Pak. Tapi kadang marah juga kita dah. Iya, Pak Erben pernah saya dengar Pak Erben marah sama si itu Fandi ya. Oh, Fandi itu mulut pantat ayam, tapi sekarang udah jarang lagi muncul dia ya. Iya, udah jarang dia muncul sekarang itu. Oke lah. Mana tuh Pak? Gak tahu dari mana dia. Dari mana? Gue Hira. Bisa jadi. Betapa dulu.
Oke, kita gimana? Kita akhiri Iya. sampai di sini. Siap, Minggu, siap. minggu Boleh. depan kita bahas ya. Boleh. Jadi Iya, kita buat berseri aja. Betul, Nanti. betul, Pak. iya. Terima Oke. kasih Pak Erben. Oke, yang menutup Pak Eon lah, Pak. Nutup Oh. doanya. Tidak, Oke, Pak. oke. Tidak. Oke, yuk. Ya. Ayo mari teman-teman kita tutup yuk. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih hari ini kembali firman Tuhan dilepaskan bagi kami. Kami semua percaya Tuhan, kami semua mengimani bahwa Engkaulah Allah yang kudus, Allah yang benar-benar mencintai umat-Nya. Sehingga kami meresponinya dengan iman kami. Kami buka hati kami agar Roh Kudus membenahi setiap orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang meragukan akan kebenaran firman Tuhan. Kami Amin. percaya Tuhan, karena kasih karunia Tuhan berikan bagi mereka semua. Tetapi buat mereka yang ingin mengalaminya, jika mereka ingin mengalami apa yang sudah Tuhan berikan buat mereka, umat manusia, sekiranya mereka boleh menghormati dan menghargainya. Itulah kasih karunia yang luar biasa yang Engkau berikan bagi kami. Oleh karena itu, bersyukurlah kami semua Tuhan, oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, sehingga kebenaran demi kebenaran boleh dinyatakan untuk kami. Kami berdoa untuk orang-orang yang mendengarkan akan channel ini, kiranya Tuhan menuntun mereka, kiranya mereka juga boleh membuka hati mereka, sehingga mereka mendapatkan pencerahan, melihat bagaimana Allah yang begitu besar, Allah yang maha kuasa, menyatakan dirinya lewat firman dan rohnya. Ini kami semua ya Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, Pak Erben yang telah memberikan pencerahan kepada kami semua, menerangkan arti daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati akan kehidupannya, berkati keluarganya, urapi dengan roh-Mu ya Tuhan, sehingga di dalam perjalanannya semua orang boleh percaya lewat perkataan dan lewat hatinya. Karena kami percaya Tuhan Yesus, karena kami semua adalah anak-anak Allah. Kami hidup di dalam roh-Mu yang kudus. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom Terima kasih, kawan-kawan. Shalom. Shalom. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Tuhan Pak. berkati. Oke. Yesus Oke, Tuhan. sampai jumpa minggu depan. Tema kita tetap sama ya. Iya. Kaliurologi kali